Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas perpindahan kalor yang tentunya disampaikan oleh Erma Suryani dari SMA Negeri 2 Subang. Adapun perpindahan kalor di sini yang kita bahas di sini adalah keterkaitan dengan KD 3.5, yaitu menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor yang meliputi karakteristik termal suatu bahan, kapasitas dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari. Sehingga di akhir pembelajaran diharapkan peserta didik dapat menentukan laju aliran kalor secara konduksi, konveksi maupun radiasi. Berikutnya, mari kita amati bahwa perpindahan kalor itu terjadi dengan 3 cara. Secara konduksi, secara konveksi, dan secara radiasi. Nah, apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor secara konduksi? Perpindahan kalor secara konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Nah, ini sebagai contoh kita lihat sebuah batang logam yang kita panaskan, sehingga di salah satu ujung batang logam ini yang kita pegang itu terasa panas. Jadi kalor itu berpindah ke ujung yang kita pegang tadi. Nah, contoh yang lain apa? Yaitu misalkan pada setrika listrik. Berikutnya, bagaimana rumus perpindahan kalor secara konduksi? Dapat kita amati dalam gambar. Di sana ada 2 buah benda, yaitu konduktor, masing-masing mempunyai suhu T1 dan T2, di mana T1 ini suhunya lebih tinggi, T2 suhunya lebih rendah. Nah, kemudian kita sambungkan. Nah, tentunya di sini pun akan terjadi adanya aliran kalor atau perpindahan kalor. Nah, tentunya di situ kita lihat juga dalam gambar panjang, yaitu dilambangkan dengan L, luas penampang daripada penyambung konduktor itu sendiri itu dilambangkan dengan A, yaitu sebagai luas permukaan, sehingga didapat persamaannya Q per delta T sama dengan H sama dengan K A delta T per L. Nah, di mana di situ bahwa Q per T itu sama dengan H, yaitu banyaknya kalor yang merambat tiap detik, di mana satuannya adalah Joule per sekon. Dan kemudian K merupakan koefisien konduksi termal dengan satuan Joule per meter sekon derajat Kelvin. Berikutnya kita amati lagi, yaitu perpindahan kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi bahwa perpindahan ini melalui aliran zat yang disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Konveksi bisa terjadi karena adanya perbedaan massa jenis. Konveksi yang terjadi pada zat cair dan pada gas. Nah, kalau kita amati pada gambar, kita lihat ketika kita merebus air gitu ya. Nah, di situ terlihat bahwa partikel-partikel zatnya itu berpindah dari bawah ke atas, yang dari atas ke bawah. Kemudian contoh berikutnya keterkaitan dengan perpindahan kalor secara konveksi, yaitu terjadinya angin laut dan angin darat. Angin laut terjadi pada siang hari, sedangkan angin darat terjadi pada malam hari. Peristiwa angin laut terjadi ini karena adanya perbedaan tekanan udara dari laut, di mana tekanan udaranya tinggi, mengalir ke daratan yang tekanan udaranya lebih rendah. Apa yang dapat kita rasakan? Nah, di daratan itu terasa panas, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Peristiwa konveksi berikutnya adalah contohnya, yaitu peristiwa angin darat. Nah, angin darat ini sebaliknya terjadi di malam hari.
terjadi di malam hari tentunya dari tekanan tinggi dari daerah pegunungan, dari daratan ya, itu mengalir ke laut, ke tekanan udaranya yang rendah. Sehingga apa yang dirasakan di malam hari itu di sisi pantai gitu kan ya, di daratan itu udaranya akan sejuk. Berikutnya, perpindahan kalor secara radiasi. Perpindahan kalor secara radiasi ini adalah perpindahan kalor tanpa zat perantara. Sebagai contohnya apa? Yaitu sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi. Contoh yang lain apa? Bisa juga kalau misalkan kalau kita berkemah, tentunya kita duduk berdiam diri di sisi api unggun, maka terasa di sekitar itu terasa hangat. Ini adalah suatu peristiwa perpindahan kalor secara radiasi. Berikutnya, mari kita bahas contoh soal keterkaitan dengan perpindahan kalor. Yang diambil di sini adalah contoh soalnya kaitannya dengan peristiwa konduksi. Ini adalah contoh soal yang sangat sederhana, yaitu batang logam dengan panjang 2 meter memiliki luas penampang 20 cm persegi dan perbedaan suhu di kedua ujungnya adalah 50 derajat Celcius. Jika koefisien konduksi termalnya 0,2 kalori meter pangkat negatif 1 sekon pangkat negatif 1 derajat Celcius pangkat negatif 1, maka yang ditanyakan di sini berapa laju aliran kalor. Nah, ini pembahasannya dari soal itu sendiri. Kita dapatkan bahwa panjang itu adalah L sama dengan 2 meter, kemudian luas penampang yaitu A sebesar 20 cm persegi. Ini harus kita rubah dalam meter persegi, yaitu dikonversikan menjadi 20 dikali 10 pangkat min 4 meter persegi. Dan nilai daripada konduksi, koefisien konduksi termalnya sebesar 0,2 kalori meter pangkat negatif 1 sekon pangkat negatif 1 derajat Celcius pangkat negatif 1. Nah, perbedaan suhunya di kedua ujungnya itu adalah delta T sebesar 50 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah nilai H-nya. Nah, dengan rumus tadi yang sudah dijelaskan, H sama dengan K A delta T per delta L. Kita masukkan nilai yang diketahui, K-nya 0,2, A-nya 20 dikali 10 kali 4, kemudian nilai daripada delta T-nya 50 dan nilai daripada L-nya adalah 2, jadi 50 per 2. Sehingga didapatkan hasilnya sebesar 0,01 kalori per sekon, atau bisa kita katakan 0,01 kalori sekon pangkat negatif 1. Oke anak-anak sekalian, tentunya sampai di sini pembahasan kita kali ini. Akan kita lanjutkan di besoknya. Ya, di pertemuan berikutnya kita akan menerapkan konsep ini untuk soal yang lebih kompleks lagi. Akhir kata, diucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.